Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal yang membahas latihan soal pertidasamaan nilai mutlak. Nah, di sini katanya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan nilai mutlak berikut. Nah, di sini ada 5 soal. Baiklah, kita bahas satu-satu aja ya langsung. Sekarang kita ke nomor 1 dulu. Nah, untuk nomor 1 di sini nilai mutlak 2 dikurangi 5x itu kurang dari atau sama dengan 18 kayak gitu. Nah, di sini gimana caranya? Di sini kita pakai cara cepat aja ya, pakai sifat. Ini nilai mutlaknya ada satu ruas, kemudian di sininya tandanya kurang dari ya, atau kurang dari atau sama dengan. Nah, kita langsung aja, kalau misalkan di sini ada mutlak kemudian tandanya kurang dari, maka kita mengacu kepada sifat. Kalau ada nilai mutlak x kurang dari suatu angka, maka langsung aja tinggal ngerjainnya x kurang dari angka tersebut, tapi x lebih dari min angka tersebut. Nah, ini ya. Ini adalah cara cepatnya ya. Karena di sini ada sama dengannya, jadi ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Oke, sekarang kita mengacu kepada sifat yang ini ya. Ini di sini x di sini maksudnya adalah yang angka yang ada di dalam nilai mutlak. Jadi semua yang ada di dalam nilai mutlak. Karena di sini yang ada di dalam nilai mutlaknya adalah 2 min 5x, ya udah berarti ini nanti jadi 2 min 5x. Kayak gitu. Berarti tandanya seperti itu. Ya, A-nya berarti 18. Kemudian min A berarti min 18. Setelah gini, kita fokus ke yang tengah. Yang tengah gimana caranya pengen jadi X aja ya. Sementara di sini 2 min 5X. Berarti pertama-tama kita hilangkan dulu konstantanya, yang 2 ini kita hilangkan. Jadi gimana cara menghilangkannya? Dikurangi 2 ya, karena yang tengah dikurangi 2, yang depan juga kurangi 2, yang belakang juga dikurangi 2. Nah, berarti ini 2 dikurangi 2 kan enggak ada, 0 habis, jadi tinggal min 5x aja. Berarti ini lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu. Di sini 18 kurangi 2 16, min 18 min 2 min 20 kayak gitu ya. Sekarang fokus lagi ke yang tengah. Yang tengah pengen jadi X aja. Gimana caranya biar X aja? Ya tinggal min 5 nya aja hilangkan. Ya gimana biar min 5 nya jadi 1? Berarti ya biar min 5 nya hilang jadi X aja. Jadi dibagi min 5 ya. Karena yang tengah dibagi min 5, berarti yang samping dibagi min 5, yang samping kanan juga dibagi min 5. Nah, karena pembaginya negatif, tuh ini pembaginya negatif kan, jadi tandanya dibalikin. Nah, jadi ini bukan kurang dari tapi lebih dari ini. Nah, dibalikin. Oke. Yang ini selesaikan seperti biasa, ini habis, jadi tinggal X aja. 16 dibagi min 5, positif bagi negatif, negatif 16 per 5 gitu. Min 20 bagi min 5, negatif bagi negatif, positif 20 bagi 5, 4. Nah, seperti ini ya. Tapi ini coba perhatikan, ini positif di kiri, negatif dari kanan ya. Jadi biar terstruktur, kan biasanya yang negatif dulu ya, yang dari kiri. Jadi berurutan kayak gitu. Nah, penulisannya kita bisa dibalikin cara nulisnya. Jadi min 16 per 5 dulu. Nah, min 16 per 5. Atau kita ganti aja ke sini. Ini space-nya kurang ya. Nah, jadi min 16 per 5 dulu kayak gitu. Kemudian ini lebih kurang dari atau sama dengan ya, berarti gini. Nah, tandanya kurang dari atau sama dengan, X-nya sekarang di sini. X-nya kurang dari sama dengan, nah kayak gitu. Ini 4. Nah, seperti itu ya. Ini adalah jawabannya ya. Nah, kalau misalkan berapa himpunan penyelesaian ya, di depannya tinggal ditambahin himpunan penyelesaian sama dengan X, tanda di mana ini ya, koma X anggota bilangan real. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke? Itu untuk nomor 1. Baiklah, sekarang kita ke nomor 2 di sini ya. Nah, untuk nomor 2
katanya nilai mutlak 3x ditambah 5 itu lebih dari atau sama dengan 7. Nah, itu berapa HP-nya? Nah, di sini ini ada perbedaannya dari soal yang tadi. Kalau di sini tandanya itu adalah lebih dari. Nah, kalau lebih dari sifatnya bukan yang ini ya, tapi kalau ada nilai mutlak x lebih dari suatu angka, maka ini lagi x lebih dari angka itu lagi, di sini x lebih dari angka itu lagi, atau gitu x kurang dari min angka tersebut. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita mengacunya ke sifat yang ini ya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja di sini. Di sini x itu maksudnya 3x plus 5 ya, karena soalnya 3x plus 5. Jadi di sini 3x plus 5 kurang dari min angkanya 7. Berarti min 7, atau berarti ininya 3x plus 5 lagi lebih dari 7. Nah, kayak gitu. Sekarang ini mah ke bawahnya diselesaikan seperti biasa ya, per tidak samaan biasa. Berarti 3x kurang dari min 7, 5-nya kan pindah jadi negatif. Min 7 dikurangi 5, min 12. Gitu, jadi x-nya min 12 dibagi 3, min 4. Nah, kayak gitu. Kemudian di soal belum ya, ini di soal ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya berarti ini pakai sama dengan, pakai sama dengan, pakai sama dengan, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga berarti ini ada sama dengannya gitu. Nah, ini juga selesaikan seperti biasa, berarti 3x lebih dari atau sama dengan 7. 5 pindah jadi negatif, 7 kurang 5 jadi 2 ya. Jadi x-nya berapa dong? X lebih dari 2 dibagi 3, 2/3. Nah, jadi jawabannya x kurang dari atau sama dengan min 4, atau x lebih dari atau sama dengan 2/3. Seperti itu ya. Jadi ini adalah jawabannya. Kalau ditanya berapa himpunan penyelesaian, jadi himpunan penyelesaian tinggal ini aja tulis lagi ya. Jadi x di mana x kurang dari sama dengan min 4, atau lambang atau itu bisa kayak gini ya. X-nya lebih dari sama dengan 2/3. X-nya anggota bilangan real. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi kalau ininya lebih dari, sifatnya menggunakannya yang ini ya. Kalau kurang dari, menggunakannya yang seperti nomor 1 ini. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Baiklah, sekarang kita ke nomor 3. Di sini nomor 3 katanya berapa? Nah, nomor 3 nilai 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 3x min 1 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kayak gitu. Ini untuk menyelesaikan seperti ini, ada nilai mutlak diapit oleh 2 angka kayak gini. Itu ada sifatnya juga ya, ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Jadi kalau misalkan ada nah gini, atau gini, ada suatu nilai mutlak x gitu kurang dari, nah lebih dari, di sini angka atau bilangan, di sini juga misalkan bilangan D misalkan gitu ya, maka berlaku cara cepatnya ini lagi tulis tapi nilai mutlaknya hilangkan, jadi A kurang dari X, X kurang dari B, pakai atau, nah kayak gitu ya, atau ini tulis lagi X, nah tandanya sama tapi jadi min B di sini, min A di sini ya. Ini merupakan sifat selanjutnya. Ya, ini adalah cara cepatnya. Cara cepat. Nah, sekarang kita selesaikan aja seperti ini ya. Oke, kita kerjakan yang ini, berarti di sini tulis lagi kan instruksinya, berarti tulis lagi tapi nilai mutlaknya hilang. Berarti 2 karena ada sama dengannya pakai sama dengan 3x min 1 kurang dari sama dengan 5 gitu, atau nah ini 3x min 1 ini tandanya seperti ini gitu, min B berarti di sini min 5, min A berarti di sini min 2.
Ya, karena di sini A ini ibaratkan adalah X-nya, kayak di sini ini adalah B. Nah, kayak gitu. Oke, ini dan ini kita selesaikan ya. Sekarang jadi berapa ini? Kita satu-satu ya. Sekarang yang ini dulu. Ini gimana caranya biar jadi X aja? Berarti ini tambah 1. Berarti yang ini juga tambah 1, yang ini juga tambah 1. Berarti tinggal 3X kurang dari di sini juga. Nah, dari ini ya. Berarti 5 tambah 1 6, di sini 2 tambah 1 3. Biar X aja dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3. Jadi X aja. Ya, ini tandanya masih sama. 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Ini yang pertama. Atau ataunya tetap ya kita tulis atau ini kita selesaikan lagi, tambah 1 berarti tambah 1 tambah 1 berarti 3X gitu. Nah, ini tandanya masih sama. Min 2 tambah 1 min 1, min 5 tambah 1 min 4. Jadi ini biar X aja dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3 kayak gitu ya. Jadi berapa dong ini? Nah, ini gitu. Jadi berapa ini? X aja lebih dari min 4/3. Tetap ya ini mah terus aja kayak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya ini seperangkat semuanya ini atau ini. Ya, semuanya tulis komplit ya. Kalau ditanyain himpunan penyelesaian ya berarti himpunan penyelesaian sama dengan dalam kurung kurawal X, di mana ini tulis lagi belakangnya X anggota bilangan real seperti itu. Oke. Ini untuk nomor 3 ya. Jadi kalau diapit 2 nilai mutlak ini cara cepatnya tinggal seperti ini aja. Ingat ya, ini sesuai dengan soal, tapi yang ini dibalikin jadi min B, ini ya min A, seperti itu. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Di sini untuk nomor 4, di sini aja ya. Nomor 4 katanya nilai mutlak X ditambah 5 itu kurang dari atau sama dengan 1 dikurangi 9X. Nah, kayak gitu. Nah, gimana ini cara menyelesaikannya? Nah, ini ada 2 nilai mutlak ya. Kalau ada 2 pertidaksamaan, ada 2 nilai mutlak. Anggap aja yang ini adalah U, anggap aja ini adalah T. Nah, maka sifatnya kalau ada nilai mutlak U kurang dari atau lebih dari sama aja ya. Kalau ada 2 mutlak kayak gini, ini sifatnya sama aja. Tandanya terserah sama aja. Sifatnya satu sifat ya. Nah, ini pakai sama dengan, langsung aja deh ke sifat ini. Ininya T. Maka cara cepatnya tinggal U tambah T dalam kurung U kurang T. Nah, di sini yang belum beres, ini tergantung soal. Tandanya apa? Di sini kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi ngikutin sifat yang ini ya. Nah, oke, sekarang kita ngikutin. Berarti U tambah T, U kurang T ya. U-nya adalah X tambah 5. Kita kerjakan aja di sini ya. X tambah 5, X tambah 5 gitu, tambah T. T-nya kalau penjumlahan langsung aja tulis tambah. Nah, gak usah pakai dalam kurung lagi, jadi 1 dikurangi 9X. Gitu, dikali atau dalam kurung lagi U kurang T, U-nya X tambah 5. Kalau kurang atau pengurangan di sininya biar tidak keliru ya, tambahin dalam kurung aja lagi, masukin 1 min 9X. Kenapa di tanda kurung lagi? Karena untuk menandakan sebagai bukti bahwa negatif yang ini yang depan itu milik dua-duanya, milik 1 juga, milik min 9 juga ya, karena suka ada yang salah. Kalau misalkan nggak dikurungin jadi hanya milik 1 itu salah, tapi milik min 9 juga ya, milik depan, milik belakang, negatif yang operasi ini. Kemudian ini jangan lupa ini tulis lagi, jadi kurang dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, udah gini mah selesaikan seperti biasa. Jadi X dikurang 9X jadi berapa? Min 8X
kayak gitu. 5 ditambah 1 plus 6 kayak gitu. Sekarang yang ini, nah ini milik dua-duanya ya, nah gitu. X min 9, jadi min sama min jadi positif. X tambah 9x 10x. 5 min 1 plus 4. Nah kayak gitu ya, kurang dari atau sama dengan 0. Udah seperti ini pertidaksamaan ya. Menyelesaikan pertidaksamaan. Ini faktor kan, maksudnya ini dalam kurung, terus ini tandanya pertidaksamaan. Kalau menyelesaikan pertidaksamaan ya, yang gampangnya seperti ini. Jadi beda dengan persamaan ya cara menyelesaikannya. Kalau pertidaksamaan itu bukan seperti persamaan. Nah cara menyelesaikannya seperti ini. Jadi pertama-tama si yang dalam kurung ini bikin sama dengan 0, yang dalam kurung ini juga bikin sama dengan 0. Jadi min 8x tambah 6 sama dengan 0. Yang ini juga 10x tambah 4 sama dengan 0. Jadi ini berapa? Nah bikin sampai x sama dengan, jadi min 8x sama dengan min 6. X nya berapa dong? Min 6 bagi min 8 ya, jadi 6/8 ya. Negatif bagi negatif kan positif. 6/8 atau x nya perkecil. Nah jadi berapa? Dibagi 2 aja, 3/4 ya. Jadi 3/4 kayak gitu. Nah sekarang yang sebelahnya berarti di sini berapa nih? 10x sama dengan min 4 ya. Berarti x nya min 4 dibagi 10. Jadi x nya diperkecil aja, bagi 2, min 2/5. Nah udah dapet kayak gini 3/4 dan min 2/5 ya. Ini angka-angkanya. Setelah disama dengankan, kita bikin garis bilangan ya. Kita bikin garis bilangan. Nah bikin garis bilangan seperti ini, anggap aja lurus ya, atau kita bikin lagi deh yang bagus, ini aja. Nah kita bikin garis bilangan seperti ini. 3/4 dan min 2/5 nya kita masukin ke garis bilangan. Nah sesuai dengan urutan ya. Kalau di garis bilangan berarti min 2/5 dulu di sini, baru per 5. Nah, min 2/5 kayak gitu. Baru di sini 3/4. Nah kayak gitu kan. Setelah membuat garis bilangan seperti ini, coba perhatikan di sini. Di garis bilangan terbagi menjadi 3 daerah. Ada daerah dari yang min 2/5 ke kiri, ada daerah dari min 2/5 sampai 3/4 ya yang tengah, ada daerah dari 3/4 ke kanan. Nah kita tandai aja dengan ini A, ini B, ini C, daerah A, daerah B, dan daerah C. Setelah itu baru kita menentukan. Nah jadi di setiap daerah ini mempunyai tanda ya. Jadi kalau misalkan si angka-angka di sini dimasukin ke soal ke sini, itu tuh nanti hasilnya itu bakal ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah tergantung daerahnya. Untuk menentukan setiap daerah, tanda di setiap daerahnya kita pakai cara cepat aja ya. Patokannya, yang cara cepat patokannya di daerah yang kanan, yang paling kanan itu berarti daerah C. Nah untuk menentukan daerah C, kita bisa lihat dari koefisien nilai X-nya ya. Di sini koefisien nilai X-nya adalah negatif. Di sini koefisien nilai X-nya adalah positif. Kalau dalam kurung itu berarti dikalikan, ya udah negatif dikali positif. Jadi negatif. Nah, hasilnya negatif, simpen di daerah yang paling kanan yaitu daerah C ya. Jadi daerah C itu didapat dari koefisien hasil kali koefisien yang ada di soal ya. Ini nih di soal yang sebelum dienolkan ya. Sekarang untuk menentukan B dan A nya gimana? Ya tinggal selang-seling aja ya, karena ini berbeda, yang di dalam kurungnya jadi selang-seling. Jadi ini negatif, berarti di sini bakal positif. Kalau ini positif, sebelahnya bakal negatif. Seperti itu ya. Itu untuk menentukan setiap tanda. Nah, setelah ini belum beres ya. Setelah ini masih ada tahapan lagi. Jadi daerah mana yang terpilih ya?
Nah, jadi yang mana nih yang terlebih, apakah semuanya atau hanya negatif atau hanya positif? Nah, dilihatnya dari sini nih. Dari tanda yang sebelum dinolkan aja deh ya. Di sini tandanya, nah lihat sebelum dinolkan itu katanya si ininya ya, si soalnya ini harus kurang dari atau sama dengan 0. Coba kalau kurang dari itu berarti daerahnya positif atau negatif? Kalau kurang dari 0, kurang dari 0 itu adalah negatif. Ya, berarti karena daerahnya negatif, pilih daerah yang negatif, berarti yang A atau yang C. Nah, gitu. Ini ada tanda sama dengannya, berarti ini bulatan penuh, ini juga bulatan penuh. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Setelah dapat himpunan penyelesaiannya, kita buat deskripsinya. Jadi ini artinya apa ini? Kalau dari min 2/5 ke kiri itu jadi X-nya ke kiri itu lebih kecil atau sama dengan min 2/5. Gitu. Tengah-tengahnya kosong berarti atau gitu. 3/4 ke kanan, X-nya lebih besar atau lebih dari sama dengan 3/4. Nah, tinggal gitu aja ya. Tinggal himpunan penyelesaiannya bagaimana? Jadi himpunan penyelesaian sama dengan seperti biasa ya. X di mana ini belakangnya X anggota bilangan real. Nah, seperti itu aja ya. Jadi kalau dua seperti ini pakai sifatnya yang ini ya. U tambah T, U kurang T aja. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaannya bisa seperti ini. Oke? Itu untuk nomor 4 ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Di sini di nomor 5 katanya nomor 5 nilai mutlak X min 2 dibagi X tambah 1 kurang dari 3 kayak gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya alternatifnya banyaknya untuk menyelesaikannya, tapi biar tidak jauh, biar gampang ada sifatnya, kita pakai yang kayak gini aja, pakai sifat yang dua nilai mutlak aja. Nah, jadi caranya kalau ada pecahan kayak gini, ini dalam mutlak berarti artinya atas dimutlakin, bawah dimutlakin. Jadi kayak gini kan. Nah, jadi nilai mutlak X min 2 dibagi nilai mutlak X tambah 1 gitu, kurang dari 3 kayak gitu. Nah, si X tambah 1-nya kita kaliin ke sini ke 3. Jadi nilai mutlak X min 2 kurang dari 3 kali nilai mutlak X tambah 1. Nah, dari sini ya. Udah seperti ini. Nah, kalau misalkan ada apa ini? Perkalian, ini kalikan aja seperti biasa. Ya, jadi nilai mutlak X min 2 kurang dari nilai mutlak 3X tambah 3. Nah, udah seperti ini mah kita kerjakan seperti di nomor 4 ya. Jadi ini ada U, ini ada T. Nah, tadi di kata nomor 4 gimana? Kalau ada U kemudian kurang dari T, maka tinggal U tambah T, kemudian U kurang T aja. Tandanya kurang dari 0. Nah, pakai sifat yang ini. Oke, di sini aja ya ngerjainnya. Kita langsung aja ke jawabannya. Berarti U tambah T, U-nya X min 2 tambah T, tambah T-nya 3X tambah 3 gitu. Kemudian dalam kurung U kurang T, U-nya X min 2 kurang T min ya, kurang. Nah, pakai dalam kurung aja biar nggak keliru, 3X tambah 3. Nah, kayak gitu tandanya kurang dari 0 ya, jangan lupa ini. Kemudian setelah itu ini selesaikan seperti biasa. Jadi X tambah 3X 4X min 2 tambah 3 plus 1 ya, positif 1. Kemudian nah, ini negatif milik dua-duanya gitu. Nah, setelah ini X min 3X, jadi min 2X min 2 min 3, min 2 dikurangi 3 min 5 kurang dari 0. Nah, ini pertidaksamaan ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan caranya sama kayak tadi, berarti yang ini yang ada dalam kurungnya dibuat sama dengan 0, ini juga dibuat sama dengan 0.
Jadi 4x tambah 1 sama dengan 0. Ini juga min 2x min 5 sama dengan 0. Jadi 4x sama dengan min 1. Kemudian x-nya sama dengan min 1/4. Di sini min 2x sama dengan 5 jadinya. Jadi x-nya sama dengan 5 bagi min 2, min 5/2. Gitu aja ya. Gitu. Nah, setelah mendapatkan x, kita bikin garis bilangan ya. Oke, kita bikin garis bilangannya. Nah, anggap aja lurus ya. Sekarang min 1/4 dengan min 5/2 itu duluan mana sih yang ditulisnya? Coba. Min 1/4 itu min 0,25 ya. Kalau min 2/5 itu min 2, nah berarti gedean yang ini kecilan yang ini karena negatif ya. Negatif itu kalau angkanya semakin besar berarti semakin kecil. Berarti di sini min 5/2 dulu, kemudian di sini min 1/4 seperti itu. Nah, ini terbagi menjadi 3 daerah kayak tadi, ini A, ini B, ini C ya. Nah, setelah menentukan daerah, sekarang kita tentukan tanda di setiap daerah. Patokannya itu daerah yang paling kanan yaitu daerah C. Untuk menentukan daerah C, kita bisa lihat dari koefisien X-nya, dikalikan aja. Ini koefisien X-nya positif, ini koefisien X-nya negatif. Positif kali negatif, negatif. Jadi ini negatif. Nah, ini selang-seling kesininya, berarti ini positif, berarti ini negatif. Kayak gitu. Belum beres. Sekarang yang mana nih jawabannya? Ya, yang mana daerah yang benar? Nah, di sini di soal itu katanya kurang dari 0. Nah, lebih kecil ya. Lebih dari 0 itu berarti berapa? Kurang dari 0 itu negatif. Berarti pilih daerah yang negatif ya. Jadi ininya negatif. Ini berarti negatif yang C dan yang A. Ini enggak ada sama dengannya, berarti kurvanya terbuka. Nah, kayak gitu. Kemudian sekarang ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang tinggal dideskripsikan aja. Jadi berapa dong? Dari min 5/2 ke kiri. Jadi X-nya ke kiri lebih kecil dari min 5/2 atau ya di sini ke kanan X-nya lebih dari min 1/4. Nah, tinggal seperti itu aja ya. Sekarang kalau himpunan penyelesaiannya gimana? Jadi himpunan penyelesaian sama dengan tinggal X, dimana ini tulis lagi X anggota bilangan real gitu. Oke. Ini adalah jawabannya. Oke. Baiklah, terima kasih. Semoga dapat dipahami ya. Jadi kalau nomor 5 kalau ada pecahan kayak gini bisa dibuat jadi 2 nilai mutlak seperti ini ya. Sifatnya mengikuti yang nomor 4 yang tadi. Ya, selisih 2 kuadrat sebenarnya ini. Kemudian menyelesaikan pertidaksamannya sama juga caranya kayak nomor 4 ya. Baiklah, mungkin sekian pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.